Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang Allah muliakan, dalam kehidupan seseorang muslim tidak lepas dari ancaman keburukan, baik dari keburukan dalam dirinya sendiri atau keburukan orang lain. Orang yang beruntung adalah orang-orang yang selamat dari keburukan dengan mentaati Allah dan mentaati Rasulnya dalam perkara yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya untuk berlindung dari 8 keburukan. Beliau bersabda, Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepadamu, minal hammi, dari kegundahan, wal khazani, dan kesedihan, wal ajzi, lemah, wal hasali, dan malas, wal bukhl, dari kebakilan, wal jubni, dan pengecut, wad dala'iddaini, yaitu dari jeratan hutang, wa ghalabatir rijali, dan kesewenang-wenangan manusia. Riwayat Bukhari Muslim. Saudaraku, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala telah menjelaskan bahwa dari 8 hal itu bagi seorang, beliau menyampaikan bahwa dari 8 perkara itu 2 perkara masing-masing saling berhubungan. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memohon perlindungan dari 8 perkara, di mana masing-masing dari 2 perkara yang disebutkan secara beruntutan itu saling berhubungan. Kegundahan, kebingungan, kesedihan saling berhubungan. Perbedaan antara keduanya bahwa hal yang tidak disukai oleh hati manusia telah terjadi pada masa lampau atau akan terjadi pada masa mendatang. Yang pertama disebutkan kesedihan, dan yang kedua adalah kegundahan atau kebingungan. Kesedihan juga bisa terjadi terhadap hal yang tidak disukai yang telah berlalu, namun tidak mampu ditepis. Sedangkan kebingungan terjadi terhadap perkara yang tidak disukai, yang sedang ditunggu-tunggu, namun ada kemungkinan dapat ditepis. Malas dan lemah saling berhubungan. Sesungguhnya kemaslahatan seorang hamba, kesempurnaan dan kesenangannya akan terhambat karena ketidakmampuan, yaitu kelemahan, atau orang itu mampu namun tidak memiliki kemauan atau malas. Orang yang malas akan tercela dengan celaan yang tidak sama dengan orang yang lemah. Kadang-kadang kelemahan itu akibat dari kemalasan, maka akan tercela juga. Banyak orang malas melakukan sesuatu yang ia mampu mengerjakannya, akan tetapi kemauannya lemah, sehingga mengakibatkan dia tidak mampu untuk melakukannya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung dari sifat pengecut, penakut, dan bakhil. Saudaraku, sesungguhnya kebaikan yang diperkirakan biasa muncul dari seorang hamba ialah melalui harta atau tubuhnya. Orang yang bakhil akan menghalangi diri dari memberi manfaat kepada orang lain dengan hartanya, sementara orang penakut akan menahan diri memberi manfaat dengan fisiknya. Sudah maksur di tengah manusia bahwa sifat kikir itu akan menyebabkan munculnya sifat pengecut, tapi tidak sebaliknya.
Orang yang bakhil dengan hartanya maka akan lebih sayang lagi dengan jiwanya. Sedangkan keberanian akan menuntut sifat kedermawanan. Sebab siapa saja yang dermawan dengan jiwanya, ia akan lebih murah hati dan dermawan dengan hartanya. Apa yang mereka ungkapkan kebanyakan bukanlah keniscayaan, sebab keberanian dan murah hati serta sifat-sifat lawannya merupakan akhlak dan tabiat yang terkadang menyatu pada seseorang. Seseorang kadang diberi sebagian dari sifat-sifat itu. Orang telah menyaksikan ada sosok pemberani dan petarung, namun ia orang yang paling bakhil dengan hartanya. Ini banyak ada pada orang-orang tua. Lah, menjadi orang yang lebih berani daripada singa, akan tetapi ia lebih bakhil dari seekor anjing. Ada orang yang murah hati dengan jiwanya, tapi dia begitu pelit dengan hartanya. Karenanya ia diperangi atas alasan itu sehingga terbunuh. Ada orang yang mudah mengorbankan jiwa dan dermawan dengan hartanya. Ada orang lain yang enggan mengorbankan jiwa, juga ada orang yang murah hati dengan hartanya dan begitu sayang dengan jiwanya. Demikian juga sebaliknya. 4 jenis ini ada di tengah manusia. Kemudian Rasulullah SAW memohon perlindungan kepada Allah dari lilitan hutang dan kesewenang-wenangan orang-orang. Sesungguhnya sikap keras dari orang lain yang dialami oleh seorang ada 2 jenis. Yang pertama, sikap keras yang dibenarkan, yaitu karena menghadapi lilitan hutang. Yang kedua, kekerasan yang batil, yaitu tindakan kesewenang-wenangan manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari 8 hal itu. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa mengeluarkan harta yang terpuji tidaklah demikian kecuali diberikan pada tempat yang mendatangkan ridha Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 36, mereka akan menafkahkan harta itu kemudian menjadi sesalah bagi mereka. Allah menjelaskan bahwa mempergunakan harta tidak pada tempat yang mendatangkan ridha Allah hanya akan menjadi kerugian bagi pemilik harta kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 215, "Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatamana wal masakin wa banis sabil." Katakanlah, apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu, bapak, kaum kerabat, anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Saudaraku, jadi petunjuk Islam bagi umatnya sangat lengkap dan terbaik. Petunjuk Islam akan mengantarkan umat menuju sikap dalam beragama, di antaranya dalam cara mempergunakan dan memanfaatkan harta. Pedoman yang diajarkan Islam dalam masalah itu mengajak manusia untuk menunaikan kewajiban-kewajiban dan memenuhinya dengan baik, dan memperingatkan manusia dari perbuatan-perbuatan menyia-nyiakan harta. Semoga bermanfaat. Hanya inilah yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.